Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kanti paramang tapotitika nibbanang paramang wadanti Buddha. Nahi papajito parupagati samanohoti parang vihetayanto. Sabba papasa akaranang kusala supasampada sacita pariyodapanang etang buddhana sasanang. Anupawado anupagato patimoke casangwaro matanyuta capatasming patanca sayana sanang adicite ca ayogo etang buddha nasasanang ti. Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, para romo ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Pagi hari ini kita bersama melakukan puja bakti magga atau lebih dikenal dengan istilah magga puja. Puja bakti magga ini kita lakukan untuk menghormat sekaligus mengingatkan kita kepada satu peristiwa, satu kejadian yang terjadi sewaktu Guru Agung kita Sang Buddha Gotama masih hidup. Tentu lebih dari 25 abad yang lampau. Kejadian itu adalah kejadian pertemuan antara Guru Agung kita Sang Buddha Gotama dengan 1250 biku. 1250 biku yang semuanya ditabiskan oleh Guru Agung kita, murid langsung dari Guru Agung kita menjadinya biku. Bahkan 1250 biku itu semuanya sudah mencapai tingkat kesucian arahat, tingkat kesucian yang paling tinggi yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengikuti, kalau kita menjalani ajaran dari Guru Agung kita, yaitu ajaran Dhamma, maka kita akan mendapatkan hasil, mencapai hasil. Hasilnya itu apa? Hasilnya itu adalah perkembangan dari mental kita, dari batin kita, dari pikiran kita. Pikiran kita mengalami perkembangan, mengalami perubahan, kemajuan, sampai kepada satu tingkatan yang disebutnya sebagai tingkat kesucian. Ya, itu hanya sebutan daripada kondisi keadaan dari mental kita, kondisi pikiran kita yang sudah maju, sudah berkembang,
sudah berubah dari keadaan yang sekarang ini, yaitu pikiran kita yang sudah bersih. Ya, sekarang kita masih punya pikiran yang banyak kotorannya. Ya, kotoran apa Bante? Keserakahan, kebencian, keegoan, pandangan yang salah, ya, belum lagi kemelekatan, ikatan itu semua merupakan kotoran daripada pikiran kita. Nah, orang yang sudah mencapai kemajuan, pikiran itu sudah bisa membersihkan, menghilangkan kotoran-kotoran itu sehingga pikirannya itu menjadi pikiran yang bersih. Pikiran yang bersih itu sama dengan kehidupan yang sungguh-sungguh berbahagia. Kebahagiaan yang sejati itu adalah kalau pikiran kita itu sudah mengalami perkembangan itu. Sewaktu kita masih belum mendapatkan perkembangan itu, pikiran kita belum berkembang, kebahagiaan yang kita dapat itu sebenarnya adalah kebahagiaan yang semu. Artinya kebahagiaan yang sebentar itu sudah itu hilang, berubah kebahagiaan yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia, hanya permukaannya saja bahagia, kelihatannya saja bahagia, tapi sebenarnya malah masalah, banyak problem dalam kehidupan itu. Namanya kita belum berkembang, pikirannya belum maju. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang sudah berkembang, pikirannya sudah maju, tentu itu mencapai tingkatan kondisi mental yang disebut arahat. Orang yang sudah bisa bebas, bersih dari segala macam kotoran pikiran, sehingga mereka itu hidupnya sangat berbahagia. Selain itu Bapak Ibu, 1250 biku arahat itu semuanya biku-biku arahat yang mempunyai kemampuan batin, kelebihan, kemampuan batin yang luar biasa. Jadi bukan biku arahat yang biasa, karena biku arahat itu ada beberapa macam. Ada biku arahat yang biasa-biasa, tidak mempunyai kemampuan batin, tidak mempunyai kelebihan-kelebihan, tidak mempunyai, orang suka mengatakan itu kesaktian, tapi yang dimaksud adalah kelebihan-kelebihan batin itu, bukan saktinya orang yang main sulapan loh, lain ngerti padakna sulapan. Lain, ini sakti kelebihan batin, dan arahat yang 1250 itu adalah mempunyai kemampuan batin luar biasa yang disebut calabinya, 6 macam kemampuan batin, 6 macam kemampuan batin. Dan oleh karena itulah maka 1250 orang arahat itu tanpa diundang, tanpa ada janjian, tanpa ada omong-omong satu sama lain, tidak ada yang namanya undangan, tidak ada. Datang dari berbagai tempat secara serempak bersama-sama. Pada saat itu mau menemui Sang Buddha, guru kita yang saat itu sedang berada di Weluwana Arama, wihara hutan bambu. Jadi wiharanya berupa hutan, bukan berupa gedung seperti kita ini sekarang, bukan bangunan begini, tapi wihara hutan, banyak pohon-pohon, yang ada pohon-pohon saja di situ. Lalu di situ di antara pohon-pohonan yang banyak itu, guru agung kita duduk, dan itu dikelilingi oleh 1250 biku arahat. Hari itu saat hari purnama,
terang bulan, bulat sempurna, di bulan Maga. Maga itu nama bulan. Nama bulan dalam kalender bahasa Pali ya. Jadi kalau dalam kalender kita itu bulan Februari biasanya. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kenapa 1250 biku arahat itu datang secara serempak bersama-sama untuk bertemu dengan Guru Agung Sang Buddha? Tentu ada maksudnya. Maksudnya karena saat itu Guru Agung kita ini akan membabarkan khotbah ajaran yang penting ya buat ajaran beliau, buat ajaran Dhamma. Apa yang dikhotbahkan oleh Guru Agung kita itu ya, itu namanya Owada Patimokkha ya, khotbah jalan untuk mencapai kebebasan. Dan khotbah itu sebenarnya tidak panjang ya. Tidak seperti khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Guru Agung kita ya di dalam kitab suci Tipitaka. Ya, tidak seperti suta-suta yang panjang ya yang ada dalam kitab suci Sutta Pitaka misalnya. Ya, tetapi khotbah ini hanya terdiri dari 3 syair. Owada Patimokkha itu terdiri dari 3 syair yang sekarang ditulis di dalam kitab suci Dhammapada. Ya, Jalan Dhamma, Dhammapada. Ya, syair nomor 183, 184 dan 185. Ya. Kenapa khotbahnya tidak panjang? Karena yang dikhotbahi ini adalah para arahat sebenarnya. Jadi tidak perlu beliau itu khotbah panjang. Para arahat ini sudah selesai melaksanakan ajaran beliau, sudah berhasil melaksanakan ajaran beliau. Jadi tidak perlu diberi ajaran lagi sebenarnya. Tidak perlu dikasih pelajaran lagi. Sebenarnya para arahat ini yang 1250 itu sudah mengerti ya, apa yang merupakan Owada Patimokkha itu sudah tahu ya. Cuman di sini Sang Buddha ingin menjelaskan ya, ingin menekankan bahwa inilah ya yang merupakan intisari dari ajaran Buddha. Ya, itu merupakan ringkasan dari ajaran beliau. Ajaran Dhamma yang begitu banyak ditulis dalam kitab suci Tipitaka, Tripitaka, 3 keranjang. Ya, ada Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka itu ya, itu kalau diringkas itu menjadi 3 syair ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jadi ini ringkasan ini juga Sang Buddha katakan merupakan ringkasan ajaran dari Buddha-Buddha yang lampau, sekarang dan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, kita semua sebagai umat Buddha, memang sekarang ini Guru Agung kita itu Buddha Gautama ya. Buddha Gautama, Guru Agung kita. Buddha yang kita ikutin sekarang, Buddha yang kita hormati sekarang adalah Buddha Gautama. Tapi sebelum Buddha Gautama itu ada Buddha-Buddha yang lainnya juga. Banyak sekali ya Buddha-Buddha yang lain. Dan setelah Sang Buddha Gautama ini ya besok-besok juga masih ada Buddha-Buddha yang lain. Orang mencapai gelar Buddha itu sebenarnya ya dari usaha masing-masing orang. Setiap orang bisa mencapai Buddha. Tidak ada monopoli orang tertentu, hanya orang tertentu yang bisa mencapai kebuddhaan. Tidak. Sebenarnya semua orang bisa mencapai kebuddhaan. Asal tentu saja harus berjuang, berusaha untuk menjadi Buddha itu. Ya, jadi ini bukan orang-orang pilihan ya, tidak ada yang milih-milih ini. Ya, terserah saja kita mau jadi Buddha boleh,
Bapak Ibu siapa yang mau jadi Buddha juga boleh gitu. Cuman ya harus berjuang. Jangan cuma ngomong tok, saya mau jadi Buddha. Lah orang lakoni apa-apa ya ndak bisa. Berjuang, berusaha ya untuk menjadi Buddha, dan perjuangannya itu tentu tidak pendek ya, cukup lama. Seperti kalau kita belajar dari riwayat hidup Buddha Gautama, beliau cuma berjuang dalam waktu yang sangat lama sekali melaksanakan yang disebut paramita, yaitu ya ajaran praktek-praktek ya untuk menjadi Buddha. Ya, paramita itu ada 10 dasar paramita yang harus dilakukan untuk menjadi seorang Buddha. Dan calon Buddha itulah yang disebut bodhisattva. Jadi kalau Bapak Ibu istilah bodhisattva itu apa Bante? Orang yang mau jadi Buddha itu namanya bodhisattva. Calon Buddha itu disebut bodhisattva. Melaksanakan yang namanya paramita, 10 macam paramita itu. Nah, itu yang membuat orang itu menjadi Buddha. Dan Buddha-Buddha yang lampau, yang banyak jumlahnya, Buddha yang sekarang Buddha Gautama dan Buddha yang akan datang masih ada lain ya, banyak juga, itu mempunyai inti ajaran yang sama, yaitu yang disebut Owada Patimokkha ini. Jadi ini merupakan inti ajaran dari para Buddha disebutnya. Semua Buddha, Buddha lampau, Buddha sekarang maupun Buddha yang akan datang. Sebenarnya kalau ditelusuri lagi, Buddha lampau, Buddha sekarang, Buddha yang akan datang itu ajaran pertamanya itu juga sama. Ajaran pertama kali yang diajarkan itu sama. Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma. Itu ajaran dari Buddha-Buddha yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, sama saja. Karena Dhamma itu ya sama. Kebenaran itu dulu, sekarang maupun yang akan datang itu sama. Meskipun yang mengajarkan itu bisa beda-beda, Buddhanya itu bisa beda-beda. Ya, Buddha itu gelar, ya, gelar orang yang sudah mencapai penerangan sempurna atau sama Sambuddha itu. Ya, jadi beri gelar, diberi nama Buddha. Buddha itu sendiri artinya adalah orang yang sadar. Ya, orang yang sadar, orang yang sudah sadar. Jadi kita itu ya sebagai umat Buddha, umat dari orang yang sadar. Sudah sadar belum? Sadar itu artinya ya sudah tahu yang namanya ya kebenaran, tahu yang namanya kesunyataan, kenyataan daripada hidup ini. Itulah sadar maksudnya. Bukan sadar itu sadar dari bangun tidur, bukan ya, tapi ya di sini maksudnya adalah orang yang tahu mengenai kesunyataan hidup, realita hidup, ya kebenaran dari hidup ini apa sebenarnya. Dan itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, Dhamma, kebenaran itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita. Jadi kita ini diajak oleh Sang Buddha untuk mengenali ya kebenaran. Ya, kenapa? Ya karena kita banyak yang tidak kenal meskipun hidup ya, tapi kita tidak kenal mengenai hidup, tidak tahu ya realita kehidupan ini. Jadi kita itu malah ya hidupnya itu tidak bahagia. Karena apa? Karena ya tidak bisa mengenali yang namanya kebenaran. Kalau kita bisa mengenali kebenaran, realita kehidupan, kenyataan kehidupan, sebenarnya kita akan bahagia. Kita tidak akan susah sebenarnya. Tapi kalau tidak bisa mengenali realita hidup, kita jadi susah. Ya, apa sajalah. Ini ada Dokter Bagio juga. Tidak bisa mengenali realita daripada orang yang sakit itu, jadi kita susah. Tapi kalau tahu, oh ya lego sebenarnya. Jadi kita juga bisa mengatasi apa yang masalah yang kita hadapin. Karena apa? Kalau kita tahu realitanya. Nah Bapak Ibu, sekarang saya lanjut ya. Owada Patimokkha, yang 3 syair itu apa saja?
Kalau saya harus jelaskan 3 syair nanti keburu tidak ada waktu untuk makan siang. Jadi saya hanya jelaskan yang penting saja, apalagi nanti selesai ini kan ada acara ulang tahunan. Jadi ya saya harus tahu waktu ya, tahu waktu untuk menjelaskan. Dari 3 syair itu memang ada 1 syair. Syair yang kedua, Sabba papasa akaranang kusala supasampada sacita parioda panang etang budana sasanang. Itu syair itu sangat penting sekali dalam agama Buddha dan penting sekali bagi umat Buddha. Ya, sabba papasa akaranang. Kalau terjemahkan bahasa Pali itu dari belakang. Dari belakang. Akaranang itu tidak melakukan. Sabba semua, papasa perbuatan buruk. Tidak melakukan semua perbuatan buruk. Seringkali dibuat gampang ngomong jangan berbuat jahat gitu. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat yang buruk. Kusalasu upasampada. Upasampada di sini adalah mengembangkan, menambah, memperbanyak. Kusala itu yang baik, memperbanyak, menambah, mengembangkan perbuatan baik. Gampangnya ngomong, banyak berbuat baik. Sacita parioda panang. Parioda panang itu adalah membersihkan sacita pikirannya sendiri-sendiri. Membersihkan pikirannya sendiri-sendiri. Etang manggala mutamang itu adalah ajaran para Buddha. Para Buddha itu semua Buddha. Buddha lampau, sekarang maupun yang akan datang akan mengajarkan ajaran yang sama. Jangan berbuat jahat. Tambahlah perbuatan baik. Bersihkan pikiran kita sendiri-sendiri. Hanya 3 kalimat. Ya, 3 kalimat ini menjadi satu inti ajaran dari Buddha. Kalau Bapak Ibu ditanya oleh orang dari luar, apa sih ajaran Buddha? Sebutkan ini saja. Ya, tidak melakukan perbuatan buruk, menambah perbuatan yang baik, membersihkan pikiran kita masing-masing. Itu ajaran agama Buddha. Mesti benar. Jangan kalau ditanya sama orang luar, apa ajaran Buddha? Mbuh ya, aduh. Wong Buddha orang ngerti. Nanti orang luar, jadi orang Buddha ndak ngerti. Wah, nanti yang disalahkan Bantene sing ora tau khotbah. Lah Bantene sudah dikhotbahin kok. Bolak-balik saya ngobahi Magga Puja, ya. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, bersihkan pikiran kita masing-masing. Nah, itu yang sebenarnya merupakan ajaran agama Buddha. Ya, jadi orang kalau mau tahu mengenai ajaran Buddha, mau memperkenalkan ajaran Buddha, yaitu ya jangan berbuat jahat, tambahlah perbuatan-perbuatan baik, membersihkan pikiran kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, jadi memang ajaran Buddha itu ajaran yang menjelaskan tentang perbuatan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Perbuatan, tingkah laku, ya, tindakan, tuminda, itulah ajaran Buddha itu nanti penekanannya di situ, pada perbuatan. Nah, perbuatan ini menjadi penting banget buat kita. Perbuatan di sini ada 3 macam ya. Perbuatan dari badan jasmani, ya tingkah laku kita, tangan, kaki, badan, ini perbuatan badan jasmani. Ada perbuatan ucapan. Nah, ini ya omongan kita itu juga termasuk perbuatan. Ada perbuatan pikiran. Kalau kita memikirkan, menginginkan, mempunyai keinginan-keinginan, mempunyai pendapat-pendapat dan lain sebagainya, itu masuk perbuatan dari pikiran. Jadi 3 macam perbuatan: ucapan, tingkah laku badan jasmani, dan pikiran kita. Kalau saya ngomong perbuatan ada 3 macam itu.
Ya, jadi bukan cuman tindak tanduk badan jasmani saja, tapi omongan ini juga ya ada yang baik, ada yang buruk. Pikiran juga ada yang baik, ada yang buruk. Gitu. Nah, di ini ada dua macam, baik dan buruk, baik dan buruk, baik dan buruk ini semua. Nah, untuk membedakan baik dan buruk itu bagaimana Bapak Ibu? Nah, seringkali orang itu melihatnya, yang pada umumnya orang melihatnya itu hasilnya. Kadang-kadang orang, kalau saya berbuat begini hasilnya menyenangkan mesti baik. Belum tentu loh Bapak Ibu. Belum tentu kalau hasilnya menyenangkan mesti baik. Belum tentu. Ya, belum tentu. Nyolong itu ya menyenangkan loh, saudara. Tidak ada nyolong yang tidak menyenangkan, berhasil. Mencuri berhasil mesti senang gitu. Apalagi berzina, mau ganggu rumah tangga orang lain, selingkuhan di belakang. Wah, senangnya bukan main. Wah, tambah asik. Ya, senang dia. Nah, jangan lalu menilai baik dan buruk dari hasil. Itu nanti kita bisa tertipu. Hasilnya bisa menyenangkan, hasilnya bisa membahagiakan, tetapi itu bikin susah, itu bikin penderitaan banyak orang. Penderitaan buat diri sendiri, penderitaan buat orang lain, itu tidak bisa disebut sebagai perbuatan yang baik. Ya, jangan hanya karena lihatnya itu perbuatan baik itu dari hasil. Ya, sekali lagi jangan lihat dari hasilnya, akibatnya. Kalau akibatnya baik itu mesti baik Bante, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, bisa jadi akibatnya itu menyenangkan, membahagiakan, tapi sebenarnya itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Nah, lalu kalau di dalam Buddhis ya Bapak Ibu, ya kita itu menentukan baik dan buruk itu dari mana? Baik dan buruk itu sebenarnya itu berasal dari niatan kita, kehendak kita. Ya, kehendak kita. Jadi kita itu berbuat, ya. Saya misalnya berdana, niatannya apa? Niatannya mau menolong orang, mau meringankan penderitaan orang, ya itu baik. Tapi kalau niatan saya itu berdana misalnya membuat orang lain supaya manut saya, tahu ya manut ya, membuat orang, menguasai orang lain supaya ikut sama saya, apalagi bisa membuat orang lain itu menjadi ya pokoknya bisa saya atur, itu buruk. Itu buruk, hati-hati. Apalagi berdananya itu saya nolong kamu tapi ya ngasih 1.000 kembalikan 100.000. Lah ya melasi ya. Nanti dia bisa, waduh bayar utangnya kok tikel-tikel ya. Kalau pinjam di bank aja enggak sampai segini kok, ini kok pinjamnya banyak banget bunganya, matilah. Ya lihat dulu ya dananya itu dana yang bagaimana berdananya. Ada orang yang berdana ini masa supaya terkenal, supaya menjadi orang lain menjadi dikuasain misalnya, atau supaya menjadi menjadi bisa keinginannya tercapai, yaitu nanti jadi buruk. Ya, berdana yang baik tentu ya karena niatannya mau menolong, membantu, ya kasihan, ya cinta kasih, ya karena orang lain membutuhkan bantuan, ya kita beri bantuan. Selesai memberi ya sudah, tidak ada ikatan apa-apa, sudah selesai ya sudah. Nah itu baik artinya. Karena niatannya itu seperti itu, kehendaknya itu seperti itu, bukan kehendak yang membuat orang lain itu menjadi melekat, terikat misalnya, lalu menjadikan orang lain itu menjadi menderita, enggak. Tapi membuat orang lain betul-betul bahagia.
Nah, di situ ya kehendak niatan itu menjadi motifnya perbuatan. Motifnya perbuatan itu ya di situ pada kehendak kita apa, niatan kita apa. Kalau niatan kita baik, ya kehendak kita baik, ya tentu sebenarnya kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ya ini baik dan buruk ya dilihat daripada niatan kita, kehendak kita untuk melakukan sesuatu. Ya, kalau kita punya niatan buruk ya kita akan menjadi buruk sebenarnya perbuatan kita itu. Nah, persoalannya yang jadi soal itu ya kalau eling Bante. Kalau saya dijawab begitu saya sudah rada angel lagi jawabnya. Mangkane sing eling kayak gitu. Karena kadang-kadang orang kita itu hidup kita itu ya itu ndak eling, ndak ingat. Ya, wong kita melakukan apapun juga itu seringkali ya kebiasaan. Jadi otomatis, ngomong ya otomatis, memberi otomatis, apa saja kayak mesin gitu. Ya, cekat-ceku dewek, ngomong dewek, sembarangan kadang-kadang. Lah itu seringkali yang membuat kita itu sulit untuk bisa mengetahui mana baik, mana buruk. Karena nanti yang terjadi apa? Lah sudah terlanjur Bante, sudah terlanjur saya ngomong, baru ingat, oh iya, lah saya tadi berbuat jelek nyusahkan orang gitu. Sudah terlanjur tapi ya nyusahkannya orang sudah terlanjur, sudah terjadi ya. Jadi ya nggak bisa apa-apa. Ya sudah lain kali lah ndak nyusahkan. Kalau ingat lagi, jadi lain kali kalau ingat gitu. Kadang-kadang ya itu lain kali jadi ndak menyusahkan orang lain. Lain kali nyusahkan lagi. Ya. Orang lain sama aja lah, kelalen Bante, ya susah, kelalen, ndak inget, ya karena kita itu ya itu banyak tidak ingatnya itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya itu, kalau saya ngajarin ngasih tahu jangan berbuat jahat tambah kebaikan itu kuncinya itu ya ingat, ingat tidak, ya ingat. Ya, kalau kita ingat, ya itu jalan sebenarnya. Lalu gimana Bante ngingat-ngingat? Ya, gimana lagi kalau tidak kita ngingat-ngingat? Ya, kita ingat saja, jangan berbuat jahat tambah kebaikan. Dipegang itu saja, jangan berbuat jahat tambah kebaikan. Wong cuman 2 kalimat pendek aja kok ndak panjang-panjang. Ya. Saben pagi kalau bangun tidur dieling-eling, ditekati, jangan berbuat jahat tambah kebajikan. Gitu. Kalau sembahyang pagi, ya jangan berbuat jahat tambah kebaikan, bersihkan pikiran, diingat-ingat, itu namanya tekad, ditekati, diniati, ya. Kalau sembahyang itu pagi itu ya jangan cuman hormat, jangan cuma sembahyang sampai menghormat saja, tapi ada tekadnya juga, ya tekadnya apa? Ya jangan berbuat jahat tambah kebaikan, bersihkan pikiran. Ya itu ada kisah dulu Morajataka. Morajataka itu Mora itu tahu burung merak. Oh, pinter-pinter Tegal ya. Oh, hebat. Iya syukurlah ya. Ora pinter nyonge. Mora itu burung merak. Burung merak itu kalau itu ada di buku Parita juga, Mora Parita. Kalau pagi hari matahari terbit itu ya, kalau matahari sedang terbit dia naik di atas bukit. Lalu dia bertekad, sebagai burung dia bertekad, dia sebagai bodhisatwa. Yaitu hari ini saya akan banyak berbuat kebaikan. Tidak berusaha, jangan sekali-kali berbuat yang buruk. Saya mau berbuat baik. Jangan berbuat buruk, banyak berbuat baik. Bertekad seperti itu.
Nah, nanti kalau sore-sore matahari tenggelam, ya dia menghadap ke matahari waktu mau tenggelam itu. Dia bertekad lagi, hari ini dia ingat kebaikan apa yang sudah dia lakukan. Saya sudah banyak berbuat kebaikan, ya, tidak banyak berbuat keburukan. Moga-moga kebaikan saya itu menjadi jalan untuk mencapai kebudaan. Karena beliau seorang bodhisattva. Jadi bertekadnya itu bertekad untuk menjadi Buddha yang akan datang. Begitu. Ya itulah sebenarnya, ya kalau kita ya bertekad saja kalau pagi itu ya kalau pagi bangun tidur, ya nanti malam juga semoga semua kebaikan saya itu bisa membuahkan kebahagiaan buat keluarga saya, buat suami, anak-anak, semuanya bisa bahagia begitu. Nah itu sebenarnya tekad yang bisa kita lakukan. Karena apa ya Bapak Ibu, kalau kita bicara baik dan buruk itu sebenarnya sangat terkait dengan kehidupan, sangat ada hubungannya dengan kehidupan ini. Kita hidup menjadi seperti sekarang ini, Bapak Ibu bisa seperti sekarang ini, bisa sehat, makannya cukup, sandangannya cukup, kemana pergi ya bisa, apalagi di wihara banyak teman-temannya gitu ya, wiharanya yang makmur, apalagi saya baru terima laporan keuangan, makmur kok dia. Ini semua karena apa? Karena kebaikan. Kalau kita tidak punya kebaikan tidak bisa begini Bapak Ibu. Kebajikan yang membuat kita itu menjadi seperti sekarang. Ya, itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang-kurang bagaimana Bante? Misalnya apa yang kurang, ada yang jelek, ada yang kurang apa? Itu adalah hal karena keburukan kita. Jadi baik buruk itu berhubungan sekali dengan kehidupan kita. Kalau yang kurang, yang tidak berhasil, yang jelek itu karena apa? Ya karena keburukan kita. Sebenarnya keburukan kita itu yang menyebabkan kita menjadi seperti sekarang ini. Ya, kebaikan kita yang menyebabkan jadi seperti sekarang ini. Seringkali umat Buddha itu ya, elingnya itu kalau pas lagi susah saja. Pas lagi susah ngeling, wah karma buruk saya berbuah Bante. Pas lagi seneng orang ngomong kayak kue. Aduh, pas lagi seneng mbak ngomong, karma baik saya berbuah Bante. Saya bisa pergi kemana, bisa pergi ke Tibet, bisa pergi ke Bhutan. Mbak ngomong itu karma baik berbuah gitu loh. Ya jangan bisa, itu karma baik bisa berbuah. Ya kalau tidak ada karma baik juga tidak bisa ke sana. Orang mau ingin ke sana pun juga sulit ke sana. Ambil contoh, ada masalah aja lah. Mau pergi ke sana tiba-tiba sakit. Tidak jadi pergi, itu karma buruk lagi berbuah, ya. Mau pergi ke sana tiba-tiba ada masalah, tidak jadi berbuah, ya. Nah itu semua kan karena karma baik yang membuahkan kita itu menjadi seperti sekarang ini. Nah kalau kita pas lagi senang ya kita ya ingat itu adalah kebaikan-kebaikan kita. Pas lagi buruk ya kita ingat juga itu adalah buah daripada karma buruk kita. Bayar ya utang karma buruk kita itu loh Bapak Ibu. Ya kalau pas lagi susah itu bayar utang ya supaya kita bisa lunas karma buruk kita. Semua ada kaitannya baik dan buruk. Makanya Sang Buddha itu ajaran perbuatan ini sangat penting karena nanti sangat berhubungan dengan kehidupan kita sekarang ini. Kehidupan yang kita alami sebenarnya. Kehidupan yang kita alami ini yang akan kita terima, semua baik dan buruk itu akan terima dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, jadi itu menjadi kadang-kadang orang tidak mikir ke situ, ya mikir sekarang saya sudah bisa hidup seperti ini ya sudah beruntung. Terima kasih sama yang gawe urip. Kamsia sama tikong ya. Ngomongnya kayak kue. Sing gawe urip itu siapa saudara? Sing gawe urip ya perbuatan kita.
karma kita itu sing gawe urip. Jadi kalau saudara bilang sing gawe urip, siapa? Sing gawe urip karmane sendiri masing-masing. Ya. Gitu. Masih mending kalau nyauri sing gawe urip itu oksigen, saudara. Itu masih saya terima, saudara. Tanya Pak Dokter. Yang bisa bikin oksigen kan? Kalau ngomong sing gawe urip oksigen Bante, saya malah setuju. Ya, setuju juga saya kalau sing gawe urip itu oksigen. Ya buktinya kalau orang disakit coba oksigen mah sembuh. Sing gawe urip oksigen. Itu orang yang lebih. Tapi sebenarnya yang membuat kita hidup sekarang ini secara menyeluruh ya perbuatan kita, karma kita masing-masing. Itu yang menyebabkan kita itu menjadi seperti sekarang ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi perbuatan baik, perbuatan buruk itulah yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Dan kita akan ibarat kata ya, kita itu memang menjadi seperti sekarang ini ya karena ya perbuatan kita. Maka itu sangat penting, jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan. Berbuat baik yang banyak, ditambah. Kalau ada kesempatan berbuat baik, jangan berhenti. Ini kesempatan kita berbuat baik. Yang paling gampang aja pergi ke wihara, puja bakti, dengarkan khotbah. Ini semua perbuatan baik loh saudara-saudara. Apa yang saudara lakukan ini sebenarnya merupakan membekas ya, membekas dalam pikiran kita dan akan membuat bekal sangu buat kehidupan kita. Untuk sekarang, kehidupan yang akan datang itu juga pengaruhnya besar sekali ya. Jadi ya perbuatan baik yang simpel-simpel saja, yang gampang-gampang ya, yang puja bakti, yang ikut kegiatan-kegiatan, ya ikut berbuat baiklah ya. Ikut membantu, menolong, ya kegiatan apa itu juga ya perbuatan kebajikan yang bisa kita lakukan. Mumpung ada kesempatan berbuat baik. Kalau kita tidak ada kesempatan berbuat baik juga susah nyarinya. Mumpung ada kesempatan berbuat baik. Tapi jangan saudara ngarep-ngarep orang susah loh ya. Kalau saya nanti ngomong udah kesempatan, kalau gitu Bante ngarep-ngarep orang susah supaya bisa berbuat baik ya Bante ya. Lah, mati aku. Saya tiga orang ngarep-ngarep orang susah. Semoga banjir. Biar nanti baksos gitu ya. Ya jangan, masa saudara ngarep-ngarep kayak musibah supaya Meta Wihara bisa baksos gitu. Ya ndak, itu namanya jelek banget. Lah ya itu kadang-kadang orang bisa begitu pemikirannya dibalik begitu. Wah kalau begitu ya jangan sampai lah kita ngarepkan yang jelek-jelek. Ya karena ya bagaimana menderitanya orang kena musibah. Bantuan kita biar bagaimanapun juga cuma sedikit loh. Iya. Yang pernah ikut mungkin baksos itu cuman berapa bantuan kita sedikit, tapi penderitaannya mereka itu banyak sekali kena musibah, banjir, segala gempa bumi, kasihan itu, rumahnya ambruk, babar pisan, gimana kita cuman bantu makanan sedikit-sedikit juga, bantuan kita enggak seberapa, ya, penderitaannya itu banyak banget gitu. Atau jangan saudara ngarepkan orang sakit biar saya ngobati Bante. Yo janganlah, sakitnya kasihan, pengobatan kita cuma sedikit mungkin. Sakitnya menderitanya itu lebih parah lagi. Ya, penderitanya lebih berat lagi. Maka itu ya kita tentu ya berdana itu ya pakai ya pengertian yang benar sehingga kita itu ya ya kalau dia menderita ya kita bantu, enggak menderita syukurlah, kebetulan ya enggak masalah ya. Jadi ya begitulah ya. Jadi kalau di dalam Buddhis itu ya belajar dhamma itu mah penting Bapak Ibu, penting ya. Ya baksos ya penting, tapi penting belajar dhamma. Soalnya kalau baksos itu ngenteni orang musibah. Nanti kepengin musibah terus ya. Orang kepenak. Yang penting belajar dhammanya saja. Ya, belajar dhamma, praktek dhamma. Mesti meditasi ya. Romo Isong mesti meditasi. Ya, masih meditasi jalanlah.
Nanti kalau saya wasa saya ada mimpin meditasi lagi saya di sini. Ya bagus kok, sini banyak yang ikut biasanya meditasinya itu. Ya bagus itu. Ya begitu-begitu saja itu penting ya. Ya baksosnya kalau pas ada musibah aja, tapi jangan ngarep-ngarepkan musibah. Nanti jelek banget kita itu. Sangat jelek, dianggapnya wong Buddha kok kayak gitu, elek banget gitu. Ya tapi ya yang penting kita puja bakti, praktek meditasi, ya jalankan ajaran Sang Buddha, lalu kegiatan-kegiatan ya yang baik-baik. Nah itu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai penutup saya itu mau bercerita saja ya dari kisahnya Dhammapada Atthakatha. Ya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Dhammapada Atthakatha, tapi saya mau cerita namanya kisahnya Upasaka Mahakala. Ya zaman dulu ketika Sang Buddha masih hidup itu ya, ada seorang upasaka yang rajin sekali ke wihara, rajin, bahkan setiap hari uposatha dia pasti ke wihara menjalankan atas sila, 8 sila, rajin sekali, sehingga para biku itu kenal sekali yang di wihara itu. Ya, Sang Buddha juga tahu, wah ini upasaka ini rajin sekali ke wihara, dan para biku juga mengenal baiklah pokoknya upasaka itu orangnya baik sekali, ya ya taat, suka bantu wihara, ya pokoknya dipandang orang yang baik lah oleh para biku ya itu, saat itu ya waktu itu ya. Nah kemudian pada saat hari uposatha itu pagi-pagi itu upasaka ini keluar mau mencuci muka ya, mandi gitu di sumurnya wihara. Sumurnya itu di luar, kalau di India sana kan jarang ada pagar ya, jadi tempatnya bebas begitu, lowong ada orang bisa masuk keluar gitulah di pagar. Nah pas itu upasaka itu sedang mandi cuci muka di situ. Nah ini ada kejadian lain. Kejadian lain apa? Kejadian lainnya begini, ada perumah tangga yang dekat wihara itu ya dimasuki pencuri. Ya, ada pencuri di sana, garong lah istilahnya, garong ya, perampok. Lah kemudian konangan. Nah garongnya itu lari-lari bawa barangnya itu, dikejar sama yang punya rumah. Lah garongnya itu lewat tempat upasaka itu tadi sedang mandi, Mahakala sedang mandi. Barangnya ditaruh di situ, bruk. Ya, jadi garongnya melayu, ndak bawa barang. Barangnya ditaruh di situ saja, di brukna itu. Yang punya rumah, orang itu sekampung udah pada keluar ngebur-ngebur. Lah ketemunya orang itu, upasaka itu yang sedang lagi cuci muka, dipukuli mati. Dipukuli mati, ngeletak di sumur, ditinggal pergi. Nah, pagi-pagi para bante pagi-pagi bante keluar. Lah, gini upasakanya meninggal dunia di sini. Kok dipukuli padahal dia orang baik, orang yang suka ke wihara, yang jalankan atas sila dengan baik, kok sampai seperti ini. Meninggalnya kok menjadi dipukulin seperti begini. Biku-biku kan jadi mikir, kok aneh ya, orang baik begini kok meninggalnya sampai dibunuh, sampai seperti ini, kasihan sekali. Masa ya orang baik kok bisa seperti begitu. Akhirnya para biku lapor sama Sang Buddha. Lapor sama Sang Buddha. Nah, Sang Buddha itu kan seorang yang maha tahu, bisa melihat kehidupan lampau. Ya, beliau memang ya mempunyai kemampuan untuk melihat kehidupan yang lampau toh. Lalu beliau melihat kehidupan lampau dari upasaka itu. Ternyata memang upasaka itu kehidupan yang lampaunya itu pernah jadi pangeran, anak raja. Kemudian pangeran ini menyukai seorang wanita pelayan di istana. Tapi pelayan ini sudah punya suami. Pangeran ini karena merasa dirinya sebagai pangeran,
merasa berkuasa, maka dia memerintahkan suaminya untuk dibunuh. Nah, jadi suami dari wanitanya itu dibunuh. Nah, itu. Lalu Sang Buddha ngomong sama para biku, ya murid-muridku, bisa jadi kalian semua tidak bisa menerima kejadian ini. Karena upasaka ini adalah upasaka yang baik, upasaka yang belajar dhamma dan menjalani ajaran dhamma. Memang dia itu baik sekali gitu. Kalau dia mengalami pembunuhan seperti sekarang ini, bisa bisa jadi tidak bisa kita terima, tidak masuk akal. Dia kok sampai meninggal dunia karena pembunuhan begitu. Tetapi Sang Buddha cerita, dalam kehidupan lampau, upasaka ini pernah jadi seorang pangeran yang menyukai seorang wanita yang sudah bersuami. Kemudian suaminya dibunuh. Nah, oleh sang pangeran ini, ya sehingga ya sekarang dia itu harus menerima akibat dari perbuatan itu, ya membunuh suaminya orang wanita itu, yaitu sekarang dia menjadi terbunuh, mati karena terbunuh. Gitu. Jadi masing-masing orang itu menerima akibat dari perbuatannya sendiri-sendiri. Maka itu ini tambahan saya, ya kita tetap harus banyak berbuat kebaikan. Tapi kalau kita mengalami masalah, kesulitan, jangan berhenti berbuat baik, karena itu adalah hutang-hutang masa lampau, masa lalu dari kehidupan kita. Hidup kita bukan cuma sekarang ini saja, kemarin juga kita pernah hidup. Ya kemarin juga pernah hidup, dan yang akan datang juga kita menjalani kehidupan ini. Ya teruslah banyak berbuat baik. Kalau saudara bilang, Bante, kemarin kan saya tidak ingat toh hidup sebagai apa, saya akan jawab, ndak usah kemarin-kemarin, ndak usah kehidupan lampau. Lawang 10 tahun lampau aja saudara sudah ndak ingat kayak. Apalagi kehidupan lampau. Padahal 10 tahun lampau kan masih hidup toh ya, kan sudah hidup toh ya. Tapi kalau sudah lupa, ya itulah kemampuan ingatan kita juga terbatas. Sehingga ya kita tidak bisa mengingat kehidupan lampau. Tapi semuanya itu ada yang menyebabkan kita menjadi seperti sekarang dan yang akan datang. Saya kira itu ya apa yang ingin saya sampaikan dalam khotbah Magga Puja ini. Moga-moga kita semua selalu bertambah kebaikannya dan mengurangi hal-hal yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Jangan lupa membersihkan pikiran kita masing-masing dengan bermeditasi ataupun juga dengan puja bakti. Selamat merayakan Magga Puja 2567, semoga kita semua berbahagia. Sadhu.